di University of Melbourne, lalu PhD tentang bagaimana orang menghadapi bencana alam di Australian National University, lalu sekarang bekerja menjadi dosen Universitas Kristen Kedewacana di Jakarta, lalu menjadi psikiater di Ciputra Medical Center di Casablanca, Jakarta, lalu menjadi edukator personality di Relation Humanist atau PRH. Lalu Dr. Citra sendiri itu mengikuti organisasi yaitu Penghimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI sebagai pengurus cabang Jakarta Bidang 1 dan seksi psikiater komunitas. Lalu organisasi yang kedua adalah pengurus Pusat Asosiasi Pastoral Indonesia atau Konselor Keuskupan Agung Jakarta. Nah, menarik sekali ya kan teman-teman. Mungkin bisa kita langsung panggil aja untuk dokter Citranya. Ada dokter Citra. Kami persilakan. Selamat pagi Kelvin, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi dok. Senang sekali berada di sini bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita stretching dulu yuk. Aduh, pegel nggak sih? Dari tadi di depan screen. Aduh, berhari-hari ya, bukan hanya dari tadi pagi ya. Pegel ya. Ada satu jenis olahraga yang saya diajarin sama anak saya yang juga kuliah, tapi dia kuliah di UI, Sistem Informasi. Nah, kita angkat kaki kita, ya, angkat kakinya lurus gitu ke depan, ya. Kalau bisa agak naik juga nggak apa-apa. Terus tangannya kita ke kiri dan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan seperti ini. Badannya ke depan juga nggak apa-apa kalau mau ya. Ya. Nah, itu namanya Russian twist. Russian twist, ya. Sehingga olahraga itu nggak harus susah-susah. Kalau kita mikirnya, aduh olahraga mesti ngapain, mesti kemana gitu ya, nggak jadi-jadi kalau kayak gitu. Saya kalau dengerin Zoom, kadang-kadang kalau pakai virtual background, ini hari ini saya nggak pakai virtual background, tapi kalau pakai virtual background ini dinding ya. Kadang-kadang saya dengerinnya begini. Ya, dengerinnya begini kan. Tapi kalau bisa begini 3 menit aja, wah hebat ya. Karena kalau kita rasakan, wah otot-otot kaki kita berasa nih ya, berasa. Karena kita sering nggak banyak pakai kaki ya, buat kalau misalnya sehari-hari ini. Atau kadang-kadang saya nge-zoom sambil begini ya, sambil jalan di tempat ya, sambil jalan di tempat. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak berolahraga. Tapi kenyataannya kok kenapa kita mengalami kesulitan juga. Tadi banyak pertanyaan berkaitan dengan itu ya. Nah, kita mau lihat sebetulnya apa sih yang terjadi di otak kita tuh, apa yang terjadi di perasaan kita, apa yang terjadi, apa yang membuat kita sulit ya. Oke, jadi saya kali ini akan menjadi pembicara sambil berdiri, sambil bergerak, supaya menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan ya. Nggak perlu nunggu, wah gymnya tutup ya, apartemen atau kos-kosannya sempit, nggak ada cerita, saya juga di apartemen ya. Oke, so mari saya akan share screen ya. Saya akan izinkan saya untuk share screen. Oke, wait. Sekarang itu ada model-model meja yang bisa naik turun ya. Ini termasuk, ini nggak naik turun, cuma kameranya aja agak tinggi, jadi makanya bisa luas. Oke. Saya mau bicara tentang, kan waktu panitia mengundang untuk acara ini, bilangnya ideal body mindset. Lalu saya bermain dengan kata-kata itu. Karena bisa ada 2 arti. Yang pertama adalah ideal body mindset. Jadi mindset, pola pikir yang menginginkan tubuh yang ideal. Nah, tapi ada juga mindset tentang tubuh, mindsetnya yang ideal. Nah, ini bedakan ya, bedakan. Karena kita kayaknya bakal masalah deh kalau pola pikir kita mengejar tubuh yang ideal. Kayaknya itu akan menjadi masalah. Tapi kalau pola pikir kita ideal, itu lebih membantu tubuh kita. Karena pada akhirnya sebetulnya apa sih yang kita mau? Kita mau menerima diri, mau menghargai, dan mau merawat tubuh. Itu kan sebetulnya yang kita inginkan. Nah, gimana caranya dan kenapa ada kesulitan-kesulitan itu? Kita belajar sama-sama ya. Oke, ini tadi udah disampaikan ya. Jadi saya
kita udah kenal deh ya. Nah, saya mau start dari kita sendiri masing-masing. Kita body image. Apakah aku menyukai tubuhku? Nah, siapa yang bisa bilang ya, aku menyukai tubuhku? Siapa yang bisa bilangnya no, aku tidak suka? Udah pasti. Kebanyakan kita mungkin di tengah-tengah. Suka nggak ya? Aduh, nggak tahu deh ya. Ya, ada sukanya, ada enggaknya. Ya, kebanyakan begitu kan? Bener kan? Oke. Sekarang bikin daftarnya. Semua tulis. Apa nih yang disuka? Minimal 3 dari masing-masing. Apa yang kusukai dari tubuhku? Ayo, bikin. Tulis-tulis, nggak apa-apa, duduk dulu. Ya, saya juga deh. Biar kasih contoh kan. Bukan cuma ngomong doang. Ya, kita harus melakukan, bukan hanya menyampaikan. Ya, apa yang kusukai dari tubuhku? Lalu kita tulis. Apa yang kurang kusukai dari tubuhku? Pasti ada lah ya. Oke. Semua udah nulis? 1 menit lagi. Minimal 3 masing-masing. Supaya kita bukan hanya cuma teori aja ya, kita langsung mempraktekkan, langsung memproses. Oke. Nah, kalau ditulis lebih bagus, karena nanti ada lanjutannya nih, ada lanjutannya. Kalau misalnya nggak ditulis, nanti diinget-inget, nanti lanjutannya bingung kita. Tulis kalau nggak punya kertas, tulis di HP. Kalau HP-nya lagi dipakai, waduh. Bangun aja sebentar, cari kertas sama bolpen. Nggak apa-apa kok, boleh kok. Nggak ada yang melarang. Oke, nah sambil kita lanjut ya. Banyak mana? Kalau misalnya nih, kalau hari ini saya suruh 3 sama 3. Tapi kalau seandainya kita kasih waktu lebih gitu ya, non-stop, kira-kira banyak mana? Bisa? Waduh, kayaknya saya banyak kan yang nggak disuka tuh. Atau yang begitu kepikir nggak disuka, banyak banget. Suruh mikirin yang disuka, susah. Padahal, saya pengen tahu dari teman-teman di sini, jari-jari tangannya 5, masing-masing, kiri kanan. Kakinya masih lengkap. Matanya masih bisa lihat. Saya udah nggak begitu bisa lihat loh. Saya harus pakai kacamata malah kalau baca. Ya, mungkin ada yang pakai kacamata juga ya, nggak apa-apa, tapi bisa baca kan. Kalau nggak mungkin di kuliah begini deh kayaknya. Ya, terus apalagi? Nih harus pakai kacamata jadinya tuh. Ya, tapi kalau ngelihat ini lebih enak nggak pakai. Nah, apalagi yang kita nggak suka? Nah, kita mau lihat selain banyak mana, karena kadang-kadang kita cenderung untuk melihat yang negatif. Yang positif sebenarnya banyak banget. Kalau mau didaftarin mungkin ya jauh lebih banyak sih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada gitu yang nggak bersyukur punya. Kan kita bersyukur coba nggak punya alis. Ada loh orang-orang yang nggak punya alis, nggak enak juga loh. Ya, yang korban luka bakar nggak punya alis tuh, misalnya. Ya, banyak banget. Kulit, kita nggak mikir bahwa, wah mikirnya jerawatan. Saya juga nulis jerawatan misalnya. Padahal, bayangin kalau kita nggak punya kulit, atau kulit kita nggak tahan kena air, atau nggak tahan kena sinar matahari, terus mudah terbakar atau apa, ya. Banyak yang sebetulnya kita bisa syukuri, ya. Nah, ini yang kedua. Dari daftar tadi, bagian yang tidak disuka, apakah ada hal yang memang sudah dari sononya, atau ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa ubah? Ya, saya lihat daftar saya. Kalau saya lihat daftar saya, yang saya suka dari tubuhku, gesit, energik, bersuara lantang. Nah, itu saya suka. Untuk kali ini ya, yang baru langsung kepikir. Yang kurang kusukai, pendek. Ini nggak kelihatan ya, karena nge-zoom ya. Kalau misalnya kita ketemu tatap muka, saya itu 143 cm. Jerawat, sama rambut rontok. Nah, terus saya pikirkan, apakah hal-hal ini bisa kuubah? Ya, kalau tinggi badan saat ini nggak bisa diubah kecuali kalau pakai hak tinggi. Tapi kalau pakai hak tinggi nggak bagus juga buat kesehatan ya.
Terus emang kenapa kalau 143? Ya dulu mungkin masalahnya karena saya jadi nggak bisa jadi pilot. Tapi nggak apa-apa juga ya nggak jadi pilot. Makanya saya bisa jadi dokter, bisa jadi psikiater, bisa ketemu sama teman-teman sekarang di sini ya. Tapi kayaknya nggak gitu masalah deh. Saya bisa pakai dingklik. Saya pakai dingklik ya. Saya sedia dingklik kemana-mana. Karena kalau saya duduk di kursi, kakinya nggak nyampe ke bawah. Ya gantung. Ya, kita ternyata bisa menggunakan alat-alat untuk membantu kita. Itu termasuk kacamata. Misalnya, buat orang yang ini ya, ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah 100%, mungkin ya bisa lasik, bisa kalau misalnya itu minus. Tapi ada hal-hal yang bisa kita perbantukan untuk mengatasi masalah-masalah karena di tubuh itu. Yang daftar saya tulis kedua, jerawat. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, bisa sih. Saya bisa pakai sabun cuci muka, yang beda lagi, bisa kasih obat, bisa datang ke perawatan kulit, ya. Nah, kita mulai mikir juga gitu. Yang kita nggak suka dari tubuh ini, kita bisa lakukan sesuatu atau enggak, gitu ya. Yang ketiga, saya nggak suka rambut rontok. Oke, berarti saya mesti nih perawatan kulit sama rambut, kayaknya saya mesti melakukan sesuatu nih, ya. Jadi kita punya to-do list, paling nggak dari situ. Itu ngebantu, kedua. Yang berikutnya adalah, mengapa aku kurang menyukainya? Nah, ini juga penting. Kita untuk mencari di dalam diri kita. Apakah kita kurang menyukainya, misalnya kayak saya tadi bilang, pendek. Sebetulnya masalahnya apa sih pendek? Kalau misalnya orang yang masih jomblo mungkin jadi nggak pede, minder, takut nggak dapet pasangan, terutama kalau yang laki-laki misalnya. Ya, tapi saya nggak, tuh saya nggak ada kesulitan mendapatkan pasangan. Ya, contohnya, apakah karena saya dikatain? Oh, sering. Ya, kalau diejek pendek itu dari dulu. Panggilan kesayangan dari salah satu sahabat saya adalah cebol misalnya, bayangkan ya, seperti itu. Tapi ya saya nggak suka sih dibilang begitu, tapi ya saya nggak menjadi masalah bahwa saya pendek karena itu. Nah, misalnya ya, bisa ada alasan-alasan kenapa kita nggak suka. Rambut rontok, kenapa saya nggak suka? Ya karena saya nyapunya jadi lebih sering, capek jadinya, misalnya ya. Tapi juga ya nggak bagus juga ya rambut rontok, kan berarti nggak sehat juga nih, ada sesuatu nih, misalnya ya. Ya, jerawat, kenapa saya nggak suka jerawat? Gatel kadang-kadang ya. Terus penampilan, oh ternyata penampilan penting. Nah, ini balik ke yang sebetulnya body image tadi ya, body image. Nah, lalu ada yang daftar yang tadi disuka, itu perlu dirawat. Jadi jangan take it for granted. Kita sekarang take it for granted kan. Oh ya, saya suka, misalnya saya suka, saya gesit dan energik. Artinya apa? Kalau saya nggak bergerak, kalau saya duduk terus, saya nanti energinya kurang dong, ya. Karena energi itu kan harus digunakan untuk bisa bertambah juga, ya. Jadi, oke, saya mesti banyak menggunakannya. Bersuara lantang, oh gimana saya ngerawatnya? Berarti saya mesti minum air yang banyak, saya siapin air. Siapkan air minum, ya. Kemudian saya mesti jaga juga nih, jangan terlalu lantang juga, jangan keras-keras, ya. Jadi mengolah, ada tekniknya ternyata, teknik mengolah suara. Ya, saya dulu anak teater dan nyanyi, jadi ada tekniknya supaya kita suaranya tidak merusak pita suara ternyata, ya. Jadi ada cara-cara untuk merawatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kan tadi kita bicara tentang merawat dan mengubah perlakuanku terhadap tubuhku. Hal-hal baik apa yang kulakukan sekarang? Hal-hal kurang baik apa yang kulakukan? Ayo kita tulis. Jadi kita praktek langsung ya, nggak cuma teori.
Nah, udah tulis? Sedikit lagi kita kasih waktu. Biar keluar dari sini, bukan hanya selesai dari acara ini, bukan hanya punya pengetahuan, tapi udah ada sesuatu yang mulai berkembang dalam diri. Kan lebih bagus ya? Oke, sekali lagi pertanyaannya. Banyak mana? Ya, kalau ini sekarang kan minimal 3, jadi ya sama. Tapi kalau kita bikin tulis gitu, jangan-jangan hal-hal yang kurang baik yang kulakukan lebih banyak daripada hal-hal yang baik yang kulakukan. Nah, jadi kita memikirkan juga ke situ ya. Nah, sekali lagi pertanyaan sama. Ini hal-hal yang kurang baik ini ada nggak yang bisa kita ubah? Mengapa? Mengapa aku melakukan itu? Ya, misalnya contohnya. Saya sering tidur larut malam bila keasikan bekerja. Kayaknya itu harusnya bisa diubah tuh. Ya, mengapa aku melakukannya? Karena saya kurang bisa say no. Kalau misalnya ada undangan yang menarik. Nah, berarti saya perlu belajar untuk memilih betul-betul prioritas apa yang bisa dilakukan dan tidak. Contoh lagi, saya suka nonton juga ya bersama keluarga pada waktu lewat jam tidur. Nah, itu kenapa? Karena sering diajak juga dan itu waktu yang kita kebetulan adanya bersama kadang-kadang malam. Nah, berarti kita mesti mengatur jadwal supaya akhir pekan di siang sore hari kita bisa nonton bersama dengan lebih nyaman. Contoh ya, jadi kita tahu mengapa dan bagaimana mengubah. Kalau nggak kita harus ubah, tapi kita nggak tahu kenapa, nggak bisa. Ya, sama seperti dalam penyakit kita harus ya ada diagnosisnya dulu, kita harus tahu etiologinya dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu. Sama saja sebetulnya, ya. Dan kalau hal-hal yang baik, apa manfaat yang kunikmati? Oke, saya makan sayur segar setiap hari. Wah, nikmat rasanya tuh, bener-bener rasanya enak, segar. Mengupayakan aktivitas fisik dalam keseharian seperti tadi. Ini seperti membicara begini sambil gerak-gerak, ya. Jadi nggak usah terlalu susah kan, jadi selalu bisa terjadi. Ya, menjaga kebersihan diri. Wah, ternyata banyak manfaatnya nih kalau saya bikin daftarnya ya. Jadi saya semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal baik yang kulakukan. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara body mindset, kita bicara tentang body image kan sebetulnya ya. Kita mau ngecek juga nih sebetulnya apakah gambaranku tentang tubuhku sesuai dengan realita atau aku cenderung menilai diriku secara negatif atau positif berlebihan. Nah, coba dilihat di daftar itu. Seberapa yang beneran atau yang seberapa yang subjektif. Misalnya kalau saya bilang saya pendek, oke, itu juga tetap relatif. Saya pendek dibandingkan siapa? Nah, kebetulan kalau kita lihat di kurva, ini memang ya 143 cm termasuk pendek sih. Jadi saya realistis ya, saya bukannya bilang bahwa sesuatu yang enggak. Nah, itu kita mesti cek. Misalnya jerawatan. Emang ada jerawat, tapi seberapa parah sih masalahnya gitu kan. Apakah berarti saya jelek banget? Saya mesti, untung sekarang harus pakai masker kemana-mana ya. Nggak ada yang ngeliat tuh jerawat saya. Saya pakai face shield. Nah, atau jangan-jangan karena masker dan face shield itulah. Jadinya kan kita kurang bisa menjaga ini ya, cuci wajah sepanjang hari. Jadinya nggak bisa. Jadi, terjadi itu. Mungkin juga ya. Tapi jadinya kita realistis. Karena kadang-kadang kita nggak realistis. Misalnya kalau kita tulis, hidung saya jelek. Siapa yang bilang ya hidungnya jelek ya? Itu udah subjektif banget tuh ya. Berdasarkan kriteria apa ya hidung jelek misalnya ya. Nah, jadi kita mau ngecek di sini. Kalau positifnya, saya keren banget. Nah, loh, itu juga subjektif juga ya. Ya, bagus lah, Kak. Keren, bagus. Tapi kita juga nggak bisa menilai positif berlebihan. Tapi di sini saya rasa nggak ada masalah seperti itu. Cuma kadang-kadang ya kita mesti ngecek, ya. Apakah betul sesuai dengan realita atau tidak. Nah, dari situ kita bisa ngelihat. Selama ini, seperti tadi tuh ya, dari daftar bagaimana apa yang kulakukan terhadap tubuhku itu. Relasiku dengan tubuhku itu seperti apa? Apakah tubuh ini teman, mitra, kita bekerja sama, kita saling menjaga, saling memperhatikan, ya? Atau saya perlakukan sebagai mesin, sebagai objek, pokoknya dia seperti mobil, saya mesti jalan dari A ke B, naik mobil itu, terserah deh,
yang penting bisa jalan, nggak mogok aja gitu ya. Tapi nggak diservis, nggak ganti oli, nggak dirawat, nabrak-nabrak. Nah loh, ya seperti apa nih ya? Atau ada juga yang jadi tuan di dewakan. Kalau tubuh kita bilang, saya mengantuk, ya udah tidur aja. Siang-siang bolong juga nggak apa-apa. Atau tubuhnya bilang, wah saya pengen Indomie, langsung bikin Indomie ya. Pokoknya nurut deh 100% sama si tubuh ini. Nah loh, ya apakah seperti itu? Atau dia jadi sumber masalah. Misalnya, saya dulu waktu masih kecil sering asma, serangan asma. Bisa saja waktu itu relasi tubuh dengan tubuh saya kok, aduh, kok tubuh saya bikin saya menderita. Nah loh, bisa aja kan. Untungnya saya nggak gitu sering sih menderita asmanya, dan itu salah satu pendorong saya juga untuk jadi dokter. Ah nggak mau, sakit dulu, mau sehat. Dan benar, ternyata bisa sehat ya. Jadi dia tidak perlu menjadi sumber masalah. Ya, berikutnya, nah ini nyambung sama yang Tuhan didewakan tadi Tia. Kadang-kadang tubuh itu menjadi alat kompensasi. Ada yang pernah makan karena bosan? Nah, kebanyakan orang pernah makan karena bosan. Saya juga mengaku, ya termasuk ya, ngaku dosa dah. Udah pernah makan karena bosan. Padahal kalau kita bosan, jawabannya kan bukan makan, ya. Terus kemudian merokok, alkohol, masturbasi, seks, menyakiti diri. Apakah itu betulan untuk tubuh dan tubuhnya menjadi lebih sehat, atau itu sebuah alat kompensasi dari masalah yang lain? Nah, ini yang mungkin sekarang terjadi. Atau tubuh tidak dipedulikan, udah kayak nggak ada aja tubuh ya, pokoknya saya ngapain-ngapain nggak berasa deh sakitnya. Udah kayak orang lepra. Kalau orang lepra itu kenapa sih bisa luka-luka kemana-mana? Karena nggak ada rasa nyeri, tubuhnya nggak dirasa ya. Sarafnya yang kena, sama. Kita bisa gitu juga, tubuh nggak dirasa. Tahu-tahu udah serangan jantung kayak gitu ya. Kita nggak mau seperti itu ya. Kita mau merasakan tubuh kita. Nah, kenapa relasi seperti ini bisa terbentuk? Ini saya rasa teman-teman di sini bisa mencari ya di dalam diri ya. Apa sih yang bisa membuat saya begitu sama tubuh saya? Yang paling pertama adalah pengalaman apa yang kita rasakan di tubuh. Misalnya, kalau orang punya disabilitas, ya dia mengalami misalnya nggak bisa lihat. Ya, di sini nggak ada sih ya. Tapi mungkin ada disabilitas tertentu yang mungkin nggak begitu kerasa. Contohnya, disabilitas dalam hal sosial. Itu yang sering yang masih ada, bisa, karena secara intelektual nggak ada masalah, tapi mungkin di dalam spektrum autisme misalnya. Itu kan bagian dari masalah di otak juga ya. Nah, jadi mungkin seperti itu menjadi masalah karena misalnya jadi nggak ngerti apa yang orang-orang lain ngomong gitu kan. Tapi itu sebetulnya di dalam tubuh kita gitu. Nah, atau bisa yang dirasakan benar-benar di dalam tubuh kita. Penyakit, tadi saya cerita tentang asma. Cedera bisa juga. Atau yang pernah mengalami kekerasan. Ini sering ya. Saya banyak menemukan bahwa misalnya waktu masih kecil suka dihukum secara fisik oleh orang tua ya. Terus kemudian dia menyakiti diri malah ya. Bukan berarti nikmat, tapi menyakiti diri karena rasanya kayaknya memang tubuh kita perlu diperlakukan seperti itu. Jadi pengalamannya itu kayak diulang-ulang gitu. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Nah, bandingkan dengan pengalaman di tubuh, misalnya kita punya merasa nikmat, merasa nyaman, merasa sehat, merasa aktif di tubuh. Rasanya pasti beda ya. Relasi kita dengan tubuh pasti beda dong, ya kan? Kalau yang satu nggak enak atau enak, nah itu kan pasti ada apa ya, plus minusnya lah, dua-duanya pasti ada gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman nggak enak, sama ada pengalaman-pengalaman enak. Nah, ini gimana balance-nya lah ya, keseimbangan antara itu. Yang kedua adalah reaksi orang-orang terhadap tubuh kita. Bisa diulu-ulukan, waduh cantik sekali ya, hidungnya mancung, misalnya kemana-mana dibilang, wah kulitnya putih. Jadi akhirnya orang-orang melihat seperti itu, kita jadi gambaran diri kita juga beda. Atau diejek, aduh saya misalnya ya, saya punya ini nih, tai lalat di sini. Aduh, dari kecil tuh orang selalu bilang, iya ada tai lalat di atas mulut nih, cerewet nih. Emang bener sih cerewet. Tapi maksudnya ya jadinya akhirnya yang mana yang image, yang mana yang realita, jadi sibuk ya dengan masalah di tubuh kita. Atau bahkan mungkin ada yang pernah dibully. Mungkin ada yang dari kecil sudah overweight. Wah, dikata-katain lah, gemuk dan lain-lain. Atau kurus, krempeng-krempeng. Atau warna kulit. Kayak teman-teman yang berwarna kulit gelap, wah itu sering tuh jadi apa? Sebetulnya itu apa termasuk SARA ya.
atau bahkan rasis ya. Nggak boleh seperti itu, tapi itu sering terjadi ya di masyarakat kita. Bedakan sama tubuh yang diterima dan dihargai apa adanya. Otomatis kita punya ya mindset kita jadi terpengaruh lah oleh itu ya. Berikutnya adalah ajaran di rumah dan di sekolah dan di masyarakat ya. Misalnya ya kalau FK tuh biasanya tugas-tugasnya banyak, belajar. Waduh, saya itu terkenal tukang tidur ya. Karena kan udah belajar itu sampai tidur tuh. Jadi saya ada foto dari bayi sih, foto tidur di atas mesin tik pernah, tidur di atas, dulu zaman dulu banget tuh mesin tik, di atas buku, waduh, itu buku Farmako, itu udah kena iler-iler saya dah misalnya ya, Farmako paling susah ya, atau Faal, nah itu ya, jadi sampai suami saya menikah waktu saya koas ya, suami saya bilang, aduh, ke dokter, kamu gimana nih tidur di atas ini? Saking sampai malam ya belajar terus. Nah itu kan nggak sehat sebetulnya ya, karena tuntutan seperti itu. Atau yang sederhana, kita diajari untuk harus habiskan makanan, nggak boleh buang makanan, kasihan orang-orang miskin di sana. Tapi kadang-kadang makanannya itu dikasih di menunya gitu, nggak sesuai sama kitanya, harus dihabiskan. Terus gimana dong? Nah, saya mengatasi itu dengan cara, kalau saya dapat makanan di kotak misalnya, selalu saya potong dulu, ini porsi saya. Saya ambil di tempat lain, saya makan porsi saya, porsi yang lebihnya itu biasanya masih rapi, masih bersih. Bisa saya makan di waktu yang lain, atau kadang-kadang bisa sharing sama orang lain. Jadi dengan gitu saya nggak membuang makanan, tapi juga saya tidak memaksakan diri untuk makan lebih dari porsi saya. Ya, jadi ini contoh-contoh bagaimana ajaran di rumah dan di sekolah ini bisa kadang-kadang memudahkan atau menyulitkan. Ya, nah ini jadwal makan dan menu yang tersedia. Adanya itu, ya udah akhirnya kita makannya itu. Ya adanya fried chicken, ya udah kita makannya fried chicken, ya belum tentu seimbang. Di rumah biasanya ada yang menyediakan makan. Artinya apa? Ya kita mesti ngikut, meskipun mungkin tidak sesuai sama kita. Itu yang kadang-kadang terjadi, ya. Lalu pandangan di masyarakat. Tadi juga ada gambar-gambar yang disampaikan oleh Dr. Gracia ya. Wah, tampil keren, mengejar kecantikan, ya. Tapi yang repot pada waktu yang sama, masyarakat tuh menjual kelezatan, gitu kan. Jadi habis iklan dengan apa artis yang kurus, kering dan apa rambutnya perfect dan semua kulitnya perfect semua karena di touch up. Habis itu iklan makanan. Nah, lo, minuman manis-manis. Nah, lo. Jadi kita tuh dibombardir dengan pesan-pesan yang membingungkan, ya. Bukan pesan-pesan untuk merawat diri, itu yang susah. Nah, ada juga hal-hal yang mewarnai relasi kita dengan tubuh. Misalnya, ya, bisa bukan berkaitan sama tubuh secara langsung sebetulnya, tapi relasi kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita merasa kesepian, atau merasa diri kita kurang, rendah diri, atau mati rasa, atau segala macam itu seringkali diekspresikan lewat tubuh. Ya, pernah nggak misalnya contohnya gini deh, yang gampang, cemas terus sakit perut. Nah, ya, jadi kecemasan kita yang tidak bisa kita ekspresikan secara psikologis, secara naratif, secara dengan kata-kata, diekspresikan oleh tubuh kita. Sehingga seringkali ya relasi kita dengan tubuh jadinya diwarnai juga oleh itu. Ya. Yang berikutnya juga kadang-kadang ada kesenjangan antara tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita sama identitas kita. Ini belum tentu klop. Ya. Yang paling sering itu apa? Konflik seputar seksualitas. Itu paling sering, ya. Jadi, ya tubuhnya kan seneng-seneng aja ya kalau diajakin masturbasi, kan dia mengalami kepuasan. Tapi di otak, aduh, ini saya berdosa. Wah, terus seharian dia kepikiran. Nah, loh. Terus merasa, aduh, relasi dengan tubuh jadi jelek. Karena tubuh kok kenapa punya libido. Sedangkan otak mengatakan, saya nggak boleh punya libido. Gimana dong? Ya kan? Pusing nih, konflik antara tubuh sama pikiran. Contohnya ya. Ya, ini yang sering terjadi. Kalau kita tidak bisa menyelaraskan ini. Atau bisa juga konflik tentang realita tubuh dengan harapan keinginan terhadap tubuh. Misalnya, oh ya besok ujian, saya mau belajar, tapi tubuhnya capek, atau ternyata saya sakit. Nah loh, nggak sesuai dengan harapan ya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Makanya kalau saya dulu, waktu SMA terutama, sebelum
ujian besar seperti ujian akhir SMA tuh ya, ujian akhir SMA tuh saya bukan hanya harus tidur tepat waktu, tapi selain tidur tepat waktu, besok paginya sudah tidak pegang buku. Tidak pegang buku sama sekali. Paling cuma ya catatan ringkasan formula ya. Kalau kita dulu kan matematika gitu ada formula-formula. Paling itu aja. Pagi-pagi saya pergi ibadah. Ya, ibadahlah dengan masing-masingnya. Kalau saya pergi ke gereja pagi-pagi itu jadinya. Terus setelah itu saya ujian, nggak pegang sama sekali. Jadi tubuhnya itu benar-benar rileks dan nyaman, ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita maunya, wah teman-teman lain, wah baca sampai titik terakhir, tapi malah justru lupa semua kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah kesulitan untuk melakukan sesuatu terkait tubuh. Ini sering menjadi kesenjangan ya. Jadi kayak kita pengen bisa A, tapi nggak bisa, ya. Kita pengennya tubuh kita bisa ngapain, padahal nggak bisa. Nah itu susah kan kalau kayak gitu ya. Seperti saya tadi, saya nggak bisa lah jadi pilot, nggak bisa. Tapi nggak bisa jadi pilot komersial emang bener. Saya pernah loh menerbangkan pesawat, ada loh caranya. Jadi ternyata nggak selalu kita harus terkendala oleh kesulitan ini. Dan yang repot juga adalah ekspektasi orang lain maupun diri kita sendiri karena tubuh. Contohnya, oh kamu kan cantik, kamu ikut itu dong, Putri Indonesia. Nah loh, jadinya ada ekspektasi ke situ, ya kan? Oh, atau kamu bisa begini nih, harusnya begini. Nah, itu juga kadang-kadang terjadi ya. Atau olahraga, wah harus jadi olahragawan ya, susah juga. Wah, waktunya kita udah banyak nih. Kak, tolong ya panitia kasih tahu ya, kalau misalnya saya perlu berhenti. Nah, jadi ingat bahwa kita mau membangun relasi dengan tubuh. Pertama kita kenalan. Seperti apa sebetulnya tubuhku? Yang berikutnya kita mengembangkan diri, baik secara pikiran, perasaan, maupun secara tubuh. Ya, apa yang dapat kulakukan berkat, ya seperti ini saya bisa melakukan ini berkat tubuhku juga ya, dengan dan untuk tubuhku, itu yang penting. Dan terutama menerima diri apa adanya. Tubuhku adalah bagian dari siapa aku, seluruhnya. Siapakah aku ini seluruhnya ini siapa? Oh, saya psikiater. Oh, saya edukator PH. Itu apa sih? Apa yang saya gunakan dengan tubuh saya? Apa yang saya gunakan untuk tubuh saya dengan apa yang saya bisa? Ya. Nah, sekarang saya undang semua untuk duduk enak. Kali ini duduk ya. Kalau tadi saya banyak bergerak berdiri. Sekarang duduk. Kita langsung praktek dong ya. Tarik napas. Kita mau kenalan sama tubuh kita. Kita mau kenalan nih sama tubuh kita. Ini sering kita lakukan, namanya body scanning. Ya, kita mau kenalan. Kita relax, duduk aja dulu. Pejamkan mata, dengarkan aja suara saya. Tarik napas. Pelan. Buang. Kita mau sekedar scanning nih. Dari puncak kepala, dahi, mata, telinga, pipi, hidung, mulut, dagu, leher. Apa yang terasa dalam tubuh kita? Ada bagian-bagian yang nggak enak mungkin, ada yang bagian-bagian yang pegel, yang tegang, ya. Pundak, bahu, lengan atas, lengan bawah, tangan, ya, telapak jari-jari. Satu lagi, lengan atas, lengan bawah, tangan, jari jemari, ya, dirasa. Dada, perut, punggung, pinggang, pinggul, bokong, paha atas, lutut, paha bawah, mata kaki, telapak kaki, punggung kaki, jari-jari kaki digerak-gerakin. Kenalan lagi kita. Ada nggak? Ada yang berasa sakit, ada yang berasa nggak enak, ada yang perlu dirawat. Ya. Apakah ada rasa haru? Ya ampun, saya udah lama banget ya sibuk sendiri, nggak memperhatikan kamu tubuhku. Ya. Tarik napas,
buang. Kalau ada bagian-bagian tubuh yang nggak enak, atau perlu ada hal-hal yang muncul, dicatat. Dicatat. Nah, sekarang kita mau mengembangkan dalam diri kita. Bahwa kita punya kemampuan, bukan hanya kemampuan untuk melakukan banyak hal, tetapi juga untuk menghargai kehidupan yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, ada kehidupan dalam tubuh kita. Kita mau nonton slideshow berikut ini ya, supaya kita bisa betul-betul merasakan kehidupan dalam tubuh kita. Tunggu. Apakah suaranya terdengar? Terdengar suaranya ya? Dokter. Kenapa? Terdengar, Dok. Good. Musiknya terdengar ya? Oke, ya. Gimana rasanya? Ternyata bisa mengumpulkan energi juga ya dengan cara-cara sederhana seperti ini ya. Nah, dari situ sekarang kita menyusun rencana. Ya, semua nih nyusun rencana. Ingat, pertama kita terdiri dari apa sih merawat tubuh itu? Pertama adalah makanan, ya. Aku adalah apa yang kumakan. Ingat, kalau kita mau makan junk food, kita jadi junk. Ya, kalau kita makan yang seger-seger, kita jadi seger. Sederhana kok. Nggak usah susah-susah mikirnya. Nah, kita mesti memahami juga bahwa kita punya insting makanan. Insting ini membuat kita mau mencari gula, lemak, dan protein. Ya, kita tuh butuh kalori dan manis itu kenapa? Karena zaman dulu orang bisa mati karena kurang makan. Jadi kalau ada makanan, dia akan cari, ya. Karena dopamin kita akan mereward kita kalau misalnya kita dapat makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi protein. Tapi zaman sekarang makanan seperti itu tersedia di mana-mana. Jadi otomatis tubuh kita jadi pengen makan terus, ya. Jadi kita mesti belajar nih, mindsetnya adalah melatih otak, melatih pikiran kita untuk menjadi sehat. Dan ini bisa. Saya punya teman yang tadinya karnivor abis ya kalau kita bilang. 1 tahun dia memutuskan untuk jadi vegetarian karena suatu hal. Jadi dia makan tuh. Lama-lama dia bisa milih makanan itu. Setelah 1 tahun dia udah nggak bisa lagi makan daging karena udah lain, baunya udah nggak enak dan lain-lain. Nah, tentunya kita belajar dari tadi yang gizi nggak harus seperti itu ya. Tapi intinya adalah kita bisa mengatasi addictive cravings ini dengan cara benar-benar get in touch with our body. Waktu saya hamil pertama, saya sempat ngidam Pepsodent. Maksudnya pasta gigi. Bayangkan, aneh sekali ya. Tapi saya mendengarkan tubuh saya. Jangan-jangan saya kekurangan fluor. Ya. Ketika di USG ternyata betul, bayi saya tulang-tulangnya kurang densitasnya.
Saya kebetulan tidak minum air dengan fluor dan udah gitu saya juga nggak makan seafood. Seafood itu yang tinggi fluor. Jadi karena saya alergi. Jadi saya pergilah ke gizi, dapat tambahan fluor, sayanya juga nyaman, bayi saya juga oke, dan itu terjadi. Kita mesti dengarkan ketika tubuh kita mau menyampaikan sesuatu. Tapi kita bedakan, dengarkannya bukan berarti terus, aduh ada cheesecake langsung dimakan semua. Ya itu namanya addictive cravings yang karena gula, lemak, protein tadi. Ya, tapi kita benar-benar merasakan tubuh kita jangan-jangan butuh micronutrients. Bisa perhatikan nggak? Apakah kita butuh magnesium misalnya ya? Berasa tuh sering sakit ketika haid dan lain-lain contohnya ya, atau sulit tidur dan lain-lain misalnya. Atau butuh zinc karena kita diare atau apa ya, kita mau lihat tuh yang seperti itu. Nah, itu tadi ya. Ingat juga apa yang dapat kulakukan dengan tubuhku. Ini rumus juga sederhana. Kalau tadi sederhananya aku adalah apa yang kumakan. Kalau aku makan junk food, aku jadi junk. Kalau aku makan yang segar-segar, aku menjadi segar. Apa yang dapat kulakukan dengan tubuhku juga sama. Bagian tubuh yang tidak banyak digunakan akan melemah. Ya, bagian tubuh yang tidak banyak digunakan akan melemah. Tubuh kita kan punya seperti itu. Kalau otot nggak dipakai, dia menyusut. Nah, jadi kita mau tubuh kita melemah apa enggak? Kalau tidak melemah, kita tidak mau, kita perlu gunakan. Ya, makanya saya mau saya mau menggunakan kaki saya. Saya nggak mau kaki saya melemah, contohnya ya. Tapi bagian tubuh yang terlalu banyak digunakan akan lelah. Alhasil saya sampai kacamata, ya, tapi itu juga karena saya usia sih, ya. Itu contoh, bagian yang terlalu banyak digunakan akan lelah. Jadi kita perlu seimbang di situ. Ya, jadi kita bisa mengatur jadwal keseharianku. Apa sih yang harus kulakukan? Bagaimana cara aku mengatur kuliah dan lain-lain. Ya, recharge, luar biasa. Bayangin HP yang tidak pernah di-recharge. Kira-kira tahan berapa lama sih baterainya? Ya, kita udah recharge sampai full belum? Jadi kita merasakan nih, aduh saya low bed, udah ngantuk. Oke, bagaimana saya bisa recharge ya? Dan recharge ada recharge jangka pendek, misalnya power nap, istirahat, ya breaks gitu-gitu. Tidur malam maupun refreshing juga ya, mengatur keseimbangan, menikmati gerak dan alam. Mungkin agak susah sekarang lagi pandemi, tapi kadang-kadang masih tetap bisa diupayakan ya. Ada daerah-daerah dan tempat-tempat bahkan minimal kita menikmati alam yang ada di sekitar kita deh, ya. Pohon-pohon atau apa. Saya belakangan ada burung-burung yang suka datang ke jendela di apartemen. Wah, ya saya nikmati itu. Contohnya ya, nggak usah kemana-mana. Nah, ya jadi saya harapkan semua bisa bikin langkah ke depan, bukan hanya teori. Ya. Nah, nanti disusun rencananya. Apa rencananya? Step 1 mau ngapain? Ya. Step 1 yang saya mau lakukan adalah membuat posisi kamera supaya kalau saya berdiri dan bergerak, saya masih bisa mengikuti PBL. Sederhana kan? Ya. Tidak susah melakukan itu contohnya. Masuk akal? Masuk akal, ya. Contoh ya. Atau saya menggunakan bantal di kursi saya supaya posisinya lebih enak. Nih, misalnya, ya. Contoh seperti itu. Saya membeli kacamata yang ukurannya lebih pas dengan saya, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Nah, setelah itu kita lihat apakah ini cocok dengan siapaku, apakah masuk akal, tubuhku nyaman, perasaanku nyaman. Lalu kita berjalan bilang, ya, ini cocok buat saya, ya. Kalau aduh enggak, nah itu lain lagi ya, kita harus perhatikan. Ingat, setiap langkah menyemangati langkah berikutnya. Jadi kalau kita udah ambil langkah kecil aja, nanti langkah ke depannya jadi lebih gampang, lebih bergulir ya bolanya, ya. Dan setiap pengalaman jatuh, misalnya kita makan junk food lagi, ya nggak apa-apa. Itu kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi jangan putus asa. Oke? Silakan dipraktekkan langsung dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Citra untuk materinya yang